Halo semuanya, selamat datang di Free Course dapetin 2 digit per bulan dari konten makan-makan. Di video kali ini aku akan share step by step gimana caraku dan partnerku untuk dapetin 2 digit per bulan dari konten makan-makan. 2 digit per bulan tuh maksudnya gimana mas? Jadi misalkan angka 1 sampai 9 juta adalah 1 digit, maka 10 ke atas sama dengan 2 digit. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini aku akan tampilkan screenshot invoice dari klien-klien kami yang udah terbayar. Kebetulan invoice ini aku screenshot dari tanggal 15 Maret sampai 30 Maret ya, dengan total 17 juta sekian. Dan screenshot ini adalah hasil asli. Jadi apa yang aku sampaikan di sini adalah apa yang udah aku jalani, apa yang jadi pengalamanku. Aku nggak pengen juga untuk berbohong, nggak pengen juga cuma omong-omong doang dengan apa yang aku bicarakan. Jadi aku selalu berusaha jujur di setiap perkataan yang aku sampaikan ke teman-teman. Dan sebelum kita masuk lebih jauh lagi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi sama materinya, aku mau perkenalan diri dulu. Halo semuanya lagi nih. Halo semuanya, nama aku Teddy Zehan. Aku adalah konten kreator di akun @jagongonten yang kebetulan untuk sekarang ini bahasanya tentang tips bikin konten dan cara memonetisasinya. Tuh. Dan sekarang followersku sekitar 127.000 dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini. Jadi aku fokus di Instagram membagikan tips-tips bikin konten, dan sekarang aku membagikan gimana cara memonetisasinya atau menguangkannya. Dan juga aku adalah peraih SYCA Silver Circle Award 2023, di mana di situ aku dan beberapa orang-orang lain berkumpul karena punya 100.000 followers dari Silver Circle Award ini. Dan juga aku adalah editor video dan video maker. Karena awalnya dulu di akun Jago Konten ini aku share tentang gimana caraku mengedit video, tutorial editing video. Di situ aku share caranya membuat video lebih bagus, membuat video lebih estetik, membuat video lebih menarik. Cuma sekarang aku pengen fokus ke tips bikin konten dan cara memonetisasinya. Tapi tenang aja, sampai sekarang aku adalah seorang video maker dan video editor. Maka dari itu ada materi ini, ada video ini. Nah, selanjutnya perkenalan dulu sama partnerku yang kebetulan belum bisa hadir di sini ya, karena aku rekamannya sendiri, dan kebetulan dia yang juga membantu aku untuk menyusun materi ini. Namanya adalah Kakak Caki atau Kakak Skolastika. Dia ini adalah konten kreator yang fokusnya untuk bikin konten kuliner atau konten makan-makan. Nah ini dia profilnya, username-nya kayak gini, teman-teman juga bisa kepoin. Jadi apa yang aku sampaikan di sini itu gak cuma omong-omong doang, kamu bisa lihat track record-nya, bisa lihat perjalanannya. Jadi yang aku sampaikan di sini adalah nyata dan kejujuran, nggak cuma bohong-bohong doang, oke? Nah ini adalah timeline dari Kak Skolastika yang kebetulan semua videonya, karena aku partneran ya, alias pasangan, aku edit semua video dari Kak Skolastika ini. Nah ini untuk TikTok-nya juga. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih itu konten makan? Bikin konten makan tuh pengertiannya apa sih? Nah, secara simpelnya, bikin konten makan sama dengan ketika kamu datang dan mereview suatu makanan dan lokasinya, lalu posting ke sosial media. Itu secara simpelnya. Tapi ini aku mau kasih contoh juga. Misal kamu datang ke suatu resto, tempat makan, yang mereka tuh menjual stick yang ditumpuk-tumpuk itu loh, yang pernah viral pada masanya. Tahu kan ya? Terus kita review, kita ceritakan itu dengan style kita sendiri. Misal kalau Code Blue ya, biasanya sih awalnya kayak gini. Ini bukan 5 star, tapi bla 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 bla. Nah, bla bla blanya bisa kamu tambahkan dengan penjelasan dari rasa makanannya, menunya apa aja, pelayanannya kayak gimana, terus tempat dan lokasinya tuh kayak gimana, terus ada hal unik gak, cerita unik gak waktu kamu datang ke sana. Lalu kamu kemas itu menjadi satu video, satu konten makan, dan kamu posting ke sosial media. Itu adalah pengertian dan contohnya dari konten makanan. Nah,
bikin konten makanan tuh bakal menarik juga karena secara tidak langsung kita mempromosikan tempat makan tersebut, makanan tersebut. Dan ketika ada satu video naik, biasanya orang nanti bakal tertarik untuk datang ke sana. Nah, di situ kita baru bisa dibilang sebagai influencer makanan. Jadi kita bisa menginfluence orang untuk datang ke suatu tempat. Atau at least mereka mulai komen-komen. Kita bisa dapetin attention di sana. Nah, itu bisa dibilang kamu adalah influencer makanan. Tapi kita nggak akan muluk-muluk dulu. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Ini aku ada salah satu study case nyata di mana aku bikin konten sendiri dibantu sama AI. Ya, dibantu sama AI. Ini kalau ini pembahasannya sebenarnya lain ya. Cuma aku pengen kasih study case-nya aja. Di sini aku baru bikin video review makanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 video. Jadi aku mulai dari keliling kota, mereview makanan-makanan pinggiran, mereview makanan-makanan hidden gem. Dan di video ke-11 ini ternyata ada brand owner yang melirik tentang keberadaanku, tentang konten makanku. Nah, biasanya lebih gampangnya lagi, teman-teman nanti kalau udah mulai bikin konten ya, jangan lupa untuk mencantumkan kontaknya di link di bio, biar mereka bisa mudah untuk menghubungi teman-teman. Nah, di sini aku bikin link di bio juga, dan mulai ada brand owner, udah langsung mulai ada brand owner yang masuk. Nih, halo Maman, perkenalkan aku Benedikta dari kedai dimsum bla bla bla. Boleh minta red card-nya? Nah, red card itu berarti priceless ya teman-teman ya. Jadi jasa yang teman-teman tawarkan itu bisa diuangkan lewat sini juga. Jadi kita share red card-nya. Misal satu video 100.000, satu video 150.000 itu udah bagus banget. Jadi ini study case nyata, walaupun bikin 11 video dulu pertama, udah bisa pecah telur. 11 video itu bukan hal yang sulit banget ya. Ini mungkin bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 2 minggu aja, udah bisa pecah telur dapetin klien. Dan ini aku diem aja loh, nggak approach klien, tapi ada klien yang masuk. Nah, itu enaknya bikin konten makan. Jadi selain kita makan-makan di luar, kita langsung bikin kontennya juga. Dengan demikian, bakal ada klien yang mulai tertarik atau melihat keberadaan kita, akun kita. Nah, kita akan bahas selanjutnya di slide-slide selanjutnya. Emang gitu doang bisa dapat kerjasama? Emang ada yang mau kerjasama? Nah, buktinya study case akun kecil yang baru aja aku buat di TikTok. Tapi ada brand owner yang melirik ke aku. Dan mungkin sama halnya juga di sekitarnya teman-teman. Coba kamu lihat sekitarmu. Pastinya bakal ada kedai-kedai makanan yang banyak banget di lokasinya teman-teman. Iya nggak? Ada yang mulai dari kaki lima aja, ada yang mulai dari brand yang udah terkenal, ada yang udah kaki lima tapi agak naik level, itu pasti juga ada. Banyak kelas-kelasnya. Dan orang-orang pastinya bakal makan ya. Kalau makan kan biasanya kan 3 kali sehari ya. Jadi nggak menutup kemungkinan buat kamu bikin konten makanan mulai dari sekarang. Tapi gimana cara memonetisasinya? Nanti kita sama-sama belajar gimana caranya. Daripada cuma ngabisin duit doang, ngabisin uang doang, cuma buat jajan atau makan di luar, mending dibikinin konten sekalian, diduitin sekalian. Karena dari situ bakal membuka banyak kesempatan. Contohnya kayak aku dan partnerku tadi bisa dapetin 2 digit per bulan dari cuma konten makan ini. Dan nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ngasih pemula juga. Karena aku juga, ini tadi ya, study case-nya tuh dari nol banget aku bikin. Dan kebetulan bisa grow juga. Nah, lanjut. Enaknya bikin konten makan ini, yang pertama, bisa dikerjakan di mana aja, kapan aja, dengan waktu yang fleksibel. Kecuali tokonya tutup ya, warungnya tutup, jadi ya nggak bisa. Jadi kita bisa bikin ini baik itu pulang kerja, atau lagi pagi hari, atau siang hari, hari libur. Bisa banget kapan aja. Ngeditnya juga di rumah juga boleh, di tempat makan juga boleh, di cafe juga boleh. Jadi sangat-sangat fleksibel. Bahkan aku biasanya cuma pakai device ini ya, iPad ini untuk ngedit. Jadi aku mau kerja dimanapun, aku nyaman, aku bisa.
Yang kedua, bisa dapat makan gratis. Ya, ini enaknya kalau kamu bikin konten makan. Kamu bisa dapetin makanan gratis. Tapi di awal aku wanti-wanti kamu. Jangan mengharapkan atau malah jangan meminta si warung tersebut untuk memberikan kamu makanan secara gratis. Kalau bisa kamu bayar dulu, ya malahan ya nggak apa-apa. Karena di situ kan juga kamu mencari uangnya lewat situ nantinya. Kamu mendapatkan exposure. Nah, terutama exposure dari makanan yang kamu review. Oke ya. Tapi nanti kalau udah mulai jalan, bisa dapetin makanan-makanan gratis, bahkan dibayar. Lalu yang ketiga, membuka kesempatan untuk kerjasama bareng orang lain. Ini bener banget. Bener banget. Aku sendiri, walaupun aku sebagai tim editor, tim belakang layarnya, ternyata banyak juga klien-klien yang pengen dibikinin konten sosial medianya. Itu kan juga hal yang tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan kerjasama kayak gini. Nah, itu enaknya bikin konten makan ini. Nah, next ya, lanjut. Terus, gimana cara aku dan partnerku untuk mengerjakan karir ini, mengerjakan bisnis ini? Sebenarnya simpel aja ya. Ini aku bagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama adalah menentukan dan membangun konsep dulu di awal. Ini penting sebagai landasan atau dasar ketika kita mulai bikin konten makan ini. Jangan cuma kamu tuh sekedarnya aja. Lebih baik di awal kamu tentukan dulu. Misal, kamu mau niru konten kreator yang udah gede, yang membahas tentang review makanan. Gak apa-apa, kamu tiru tuh gak apa-apa. Berarti itu artinya udah ada yang berhasil di bidang ini. Terus, misal kamu pengen coba yang lebih konsep yang lebih spesifik dulu, kamu mencari hidden gem di kotamu. Itu juga bagus banget. Karena dengan adanya konsep awal yang matang ini, konsep awal yang bagus ini, bisa jadi fundamental kamu melaju kemanapun itu. Melaju bikin-bikin konten seterusnya. Jadi harap diingat untuk membangun konsep yang benar-benar. Karena kalau kamu nggak benar-benar, ya kamu cuma sekedarnya aja, itu ya sama aja orang-orang iseng ngevideo terus posting, bikin foto nggak ada captionnya, nggak ada tulisannya terus posting, itu kan cuma iseng aja. Di situ kamu nggak bakal dapetin penghasilan karena kamu nggak memberikan added value tambahan, nilai tambahan dari konten yang kamu bikin. Jadi kalau bisa kamu tentukan dulu konsep ini di awal secara matang. Mau niru konten kreator gede yang membahasnya tentang makanan-makanan pinggiran, nggak apa-apa. Meniru itu nggak apa-apa. Cuma nanti kamu modifikasi juga. Meniru berarti udah ada orang yang berhasil di bidang ini. Kalau kamu meniru Kak Caki tadi, Kak Sekolah Tika tadi, nggak apa-apa, boleh banget. Karena itu berarti udah berhasil di bidang yang dia jalani sekarang. Oke, itu yang pertama ya, yaitu menentukan dan membangun konsep dulu di awal. Ini penting. Lalu yang kedua, menjadi berbeda dan otentik. Ya, kalau misalnya di bagian pertama tadi ya, di poin pertama tadi, kamu meniru seseorang, meniru kreator yang udah berhasil. Jangan lupa, tetap bikin dirimu unik dan berbeda. Bikin unik dan berbeda itu maksudnya gimana? Jadi, unik dan berbeda itu sebenarnya banyak banget hal yang bisa dieksplor. Karena dengan unik dan berbeda, orang-orang bakal lebih suka ngikutin kamu. Lebih tahu kamu tuh orang yang kayak gini. Misal, sebenarnya banyak yang bisa dieksplor. Misal, dari ton suaranya aja. Misal kamu punya suara yang khas gitu ya, suara yang melengking. Nah itu berarti kamu kan bisa menjadi orang yang unik dan berbeda. Nggak perlu sama-sama kreator yang kamu idam-idamkan tadi dari segi suaranya. Misal kreator ini punya suara yang berat, sedangkan kamu punya suara yang melengking, cempreng. Ya kamu nggak perlu mengikuti kayak gitu. Kalau kamu udah punya kekhasan dari dirimu sendiri, ya itu pertontonkan. Karena dari situ yang bikin kamu beda dari kreator yang lain. Terus yang kedua, misal kamu punya penampilan yang unik, penampilan yang stylish, ala-ala misal cosplay One Piece gitu ya, juga boleh banget kamu pertontonkan di situ. Karena itulah yang bikin kamu berbeda dan unik dan otentik. Oke? Walaupun kamu berbeda dan unik ini,
Tetap selalu usahakan menjadi orang yang otentik, menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan ya. Walaupun memang prosesnya panjang, tetapi kalau kamu menjadi diri sendiri, kamu lebih enak untuk sharing. Kamu nggak bakal jadi orang yang fake-fake gitu. Nah, jadi setelah menentukan konsepnya dulu di awal, konsep yang matang dulu di awal, sekarang kamu menjadikan dirimu menjadi beda, unik, dan otentik. Biar kamu bisa dilirik, nggak cuma dari brand owner, tapi dari audiensmu juga. Dari orang-orang yang menikmati sosial media. Ini penting banget. Karena persaingan di era sekarang kan banyak banget ya, banyak banget konten kreator makanan yang bermunculan. Tetapi dengan menjadi berbeda dan unik dan otentik ini, bakal bikin kamu menang dari persaingan ini. Menonjol di tengah persaingan ini. Oke, itu untuk poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga yaitu, inilah saatnya kamu memonetisasinya. Gimana sih cara memonetisasinya, menguangkannya itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya, kalau kamu tahu tadi ya, untuk study case aku di awal, yang aku bikin akun dari nol itu, sebenarnya diem aja. Diem aja sebenarnya bisa dapetin klien, bisa mendatangkan klien. Yang penting kamu tetap bikin konten secara rutin, secara konsisten, dan tunjukkan itu sebagai portfolio biar klien tuh bisa masuk dan bikin video lewat akunmu. Misalnya mulai dari gambar yang bagus, review yang menarik, dan kamu terus bikin konten itu secara rutin terus-menerus, biasanya bakal ada klien-klien yang udah mulai ngelirik. Yaitu salah satu contoh simpelnya adalah akunku tadi, akun study case-ku yang aku mulai dari nol banget. Jadi seorang pemula tuh juga bisa melakukannya, bisa mendapatkan uang dari sini. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu, kurang dari 2 minggu, udah bisa dapat pecah telur. Tuh, yang pertama, diem aja sebenarnya udah bisa dapetin klien. Tapi, biar nggak stuck aja, kamu cuma menunggu rezeki datang. Saatnya, kamu tuh bisa meng-approach klienmu. Kau bisa approach dulu ke orang yang mempunyai usaha. Sesimpel dengan kamu DM, terus kamu perkenalan diri, terus kamu menawarkan jasa review makananmu, itu udah bisa banget. Jadi, untuk mencari uang lewat konten makan ini sebenarnya banyak banget. Jenjang karirnya juga masih panjang banget. Bakal bertahan lama, karena orang kan ya makan 3 kali sehari. Makan di luar, makan dimanapun, biasanya lihat dari sosial media dulu, baru datang ke tempat. Jadi nggak menutup kemungkinan bagi kamu seorang pemula untuk terjun ke dunia ini. Selanjutnya, monetisasi. Sebagai konten kreator makanan, dapat uangnya tuh sebenarnya dari mana aja sih? Yang pertama adalah dari endorsement. Nah, endorsement ini berarti kita bekerja sama dengan klien ya. Klien, kita bikinin video, reviewnya, video seputar tentang restonya, makanannya, tempat makannya, dan kita posting ke sosial media kita. Ya, secara simpelnya kayak gitu untuk endorsement konten review makanan, konten kreator makanan. Dan ini tuh nggak cuman kita nunggu datang aja ya, tetapi kita datengin kliennya tuh juga bisa, seperti yang udah aku jelasin tadi. Dan bayangin aja kayak gini. Kalau dari akun kami, akun @skolastika tadi, rate-nya tuh sebenarnya beragam. Cuma untuk rata-ratanya sekarang ini rata-ratanya di angka sekitar 500.000. 500.000. Jadi kalau bikin 2 konten aja, udah bisa dapetin 1 juta. Nah, sebenarnya prosesnya panjang ya, perjalanannya panjang. Tapi aku pengen teman-teman untuk membayangkan sebagai seorang pemula, bayangkan aja, 1 video 150.000. Kayak study case di awalku tadi. Itu aku kasih klienku tuh sekitar 150.000 untuk bikin videonya. Sorry agak ngeblur ya. Bentar. Oke, di study case akun tadi, itu aku bikin video dengan rate-nya 150.000. Itu klien mau. Karena videonya ya hitungannya simple dan aku bisa langsung ke sana, review makanannya, lokasinya di mana. Kayak gitu aja udah bisa dibayar 150.000. Bayangkan kalau misal ada 10 klien per bulan. Itu udah 1,5 juta loh teman-teman. Sebagai pemula, akun baru, yang baru kurang lebih 2 minggu, ya kurang dari 2 minggu. Udah bisa dapetin 1,5 juta
Di 1 bulan awal itu hal yang memungkinkan banget. Tetapi berjalannya waktu, biasanya rate bakal naik. Orang-orang bakal lebih kenal, udah kenal sama kamu. Klien-klien udah lebih trust, banyak portfolio yang kamu tunjukkan di kontenmu. Jadi rate-nya bisa naik. Misal, ini udah gede banget nih ya. Kita udah rutin bikin konten selama 1 tahun. Selama setengah bulan, setengah tahun gitu ya. Kita bisa naikin rate-nya sebesar 1,5 juta per video. Itu nggak menutup kemungkinan. Karena ada beberapa klien-klien yang kami charge, yang Kak Scholastica charge, itu dengan harga segitu dan mereka mau. Jadi, kalau kita bikin videonya satu aja 1,5 juta, kalau kita bayangin aja ada 10 klien per bulan. Itu udah 15 juta sendiri. Ini kok ngeblur-ngeblur ya. Sorry ya teman-teman ya kalau ngeblur gambarnya. Teman-teman bisa fokus ke materinya aja. Bentar, aku geser sini dikit. Oke. Selanjutnya, selain dari endorsement, ada juga dari affiliate. Nah, affiliate ini aku juga bikin akun baru juga. Akun yang berbeda dari akun Kak Scholastica dan akun StudyCase-ku tadi. Tapi ada akun baru juga untuk fokus ke affiliate. Nah, di 7 hari belakangan ini udah dapat sekitar komisi 140.000. Lumayan banget. Padahal aku bikin videonya jarang-jarang ya. Jadi, untuk bikin konten makan tuh sebenarnya luas banget. Dari affiliate ini juga bisa, kamu tinggal taruh keranjang kuning di sana, udah bisa dapat komisi yang bisa kamu cairkan. Oke. Nah, terus gimana caranya untuk biar perkembangannya lebih signifikan, biar perkembangannya lebih cepat, gimana caranya? Caranya yaitu kamu bisa meng-ATM kreator atau orang-orang yang udah sukses di bidangnya. Ini adalah cara tercepat biar kamu bisa sukses, bisa dapetin penghasilan dari bikin konten makanan ini. Kamu juga bisa tiru akun yang udah kami kelola, yaitu akun Scholastica tadi. Dari cara review makanannya, cara shootnya juga boleh banget. Karena berarti kan udah ada hasil nyata yang didapatkan. Tapi kebanyakan orang tuh masih salah mikir kayak gini. Banyak orang pengen hasil yang beda, pengen pendapatan yang berbeda dari yang sekarang. Tapi aksinya masih sama aja. Banyak orang mikir gitu, pengen hasil yang berbeda, pendapatan yang berbeda, tapi actionnya masih sama aja. Itu sama dengan nggak bakal ada yang berubah. Nah, maka dari itu, yuk sekarang kita mulai aksi yang berbeda. Gimana kalau aku dan partnerku tadi Kak Scholastica kasih tahu gimana step by step secara teknisnya lewat ebook 2 digit per bulan dari kulineran. Jadi, di ebook ini kami akan kasih tahu dari cerita di balik perjalanan menjadi konten kreator, terus peralatan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mulai menerjuni karir ini, terus gimana membangun konsepnya dari keunggulan tempat. Kita akan mempelajari gimana cara crafting idenya, terus eksekusinya kayak gimana, cara kita untuk memilih jenis konten yang tepat, terus menyusun skrip dan kata-kata, terus memperkenalan singkat gimana cara mengambil gambarnya, apakah dari close up ataukah dari wide angle. Kita akan kasih secara singkat perkenalannya, gimana cara mengambil gambarnya, terus gimana cara memonetisasinya, dari mulai approach klien atau menunggu klien, atau cara bekerja sama yang efektif tuh seperti apa. Kita akan share di ebook ini. Dan ada bonusnya juga. Ada bonus caranya skrip untuk approach ke klien. Jadi kami sediain template skripnya yang nanti tinggal dikirim lewat DM Instagramnya aja. Nah, gampang banget toh. Terus mencari tahu juga jenjang karir yang pas. Jenjang karir sebagai konten kreator makanan ini sebenarnya juga masih sangat besar banget. Karena industri ini juga bakal bertahan lama. Siapa sih orang yang nggak makan dalam sehari? Bahkan sehari itu bisa makan 3 kali, ya kan? Jadi jenjang karir ini sangatlah besar, sangat luas, dan bisa bertahan lama. Cuma di ebook ini ya nggak seperti ebook-ebook pada umumnya yang menjanjikan
keberhasilan secara instan. Tetapi di ebook ini kami udah menyusunnya secara baik, secara runtut, step by stepnya apa aja yang perlu dilakukan, apa aja yang perlu dipersiapkan biar bisa dapetin 2 digit pertama dari bikin konten makanan. Nah, kalau kamu tertarik untuk ikutan ebooknya, untuk download ebooknya, silakan langsung cek link di bawah ya. Di situ aku udah share gimana caranya step by stepnya untuk dapetin 2 digit per bulan. Jadi, balik lagi, banyak orang yang pengen hasil yang berbeda, tapi actionnya masih sama aja. Gimana kalau kamu mulai actionnya, beraksinya dari langkah-langkah kecil ini, yaitu mulai dari baca ebook ini. Ebook yang udah diformulasikan khusus, disusun secara rapi dan terstruktur, biar kamu nanti bisa mendapatkan penghasilan 2 digit dari konten makan ini secara realistis. Nah, aku udah membuktikan sendiri, Kak Scholastica udah membuktikan sendiri bahwasannya industri ini akan berjalan lama, akan tetap profitable. Maka dari itu, buat kamu yang pengen ambil aksi sekarang juga, boleh langsung cek link di deskripsi. Jangan sampai kamu ketinggalan momennya, ketinggalan masanya, ketinggalan trennya, karena tren ini masih bakal naik. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Free course kali ini, aku mengajak teman-teman untuk yuk, mulai memperbaiki hidupmu. Mulai dari hal yang sederhana. Daripada cuma makan-makan ngabisin uang doang, mending sekalian diuangin sekalian. Makan gratis dapat uang, wah enak banget. Segitu dulu, dan aku mau mengapresiasi banget, apresiasi terbesar buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, sampai video ini udah hampir selesai. Aku mengapresiasi banget. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu, tenaga, dan energinya untuk belajar hal baru di video kali ini. Oke, segitu dulu video kali ini. Aku mohon maaf banget kalau misal ada banyak kesalahan kata-kata, belibet-belibet, aku mohon maaf banget. Tapi semoga kamu bisa mendapatkan insight baru, mendapatkan manfaat baru dari video ini. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu di ebooknya. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Terima kasih, aku tunggu. Terima kasih, aku tunggu progresnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu di ebooknya. Oke.